Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan. Assalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahi ala marri zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zamani wa makan, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menerangkan tentang dua sifat buruk yang dimiliki oleh manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya manusia diciptakan berkeluh kesah lagi kikir. Idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa suatu musibah, ia akan berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila mendapatkan suatu kebaikan, ia kikir. Ayat tersebut menerangkan tentang dua sifat buruk manusia. Tentunya yang akan dimiliki oleh manusia yang mempunyai permasalahan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman ataupun imannya lemah ataupun bermasalah dengan imannya, ketika dia mendapatkan masalah, ketika dia mendapatkan ujian atau mendapatkan suatu keburukan yang menimpanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan gelisah, dia akan berkeluh kesah, dia akan putus asa, dia nggak tahu harus kemana untuk mengadu, dia merasakan dirinya terpencil, nggak ada pertolongan dari siapapun. Itulah ciri dan sifat dari orang yang bermasalah dengan imannya ketika ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya juga, orang yang mendapatkan suatu kebaikan, rezeki yang berlimpah, jabatan yang enak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak beriman atau bermasalah dengan imannya, maka orang tersebut akan congkak, akan sombong, dan juga akan kikir. Dia merasa yang dia dapatkan adalah hasil dari kerja kerasnya sendiri tanpa bantuan orang di sekitarnya ataupun pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya iman di dalam diri kita sangat diperlukan oleh kita semua. Imam Abu Hatim mengatakan al-imanu yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yang namanya keimanan seseorang itu dapat dirasakan dan dapat dilihat apabila orang tersebut melakukan ketaatan terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka imannya akan terus bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila orang tersebut terus melakukan maksiat secara terus menerus, maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala-nya pun akan terus berkurang dan menurun. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lihat ujian yang menimpa Nabi Allah Ayub alaihi salam. Kita tahu semua Nabi Ayub ditimpa cobaan yang begitu berat.
Ujian yang begitu berat, musibah yang begitu berat. Nabi Ayub kehilangan keluarga, Nabi Ayub kehilangan harta. Nabi Ayub diuji kesehatannya dengan diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan keimanan yang dimiliki oleh Nabi Ayub sama sekali tidak berkeluh kesah ataupun gelisah. Dia tahu arah kemana harus meminta pertolongan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman ketika ditimpa suatu musibah, kuncinya satu di dalam Al-Quran, fa in karihtumuhun. Maka kalau tidak suka, bersabarlah. Fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi yang kamu tidak sukai itu terdapat kebaikan di dalamnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, Nabi Ayub diuji dengan ujian yang begitu berat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama bertahun-tahun. Tapi dengan kesabaran Nabi Ayub mampu melewati ujian yang diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub pun berdoa kepada Allah yang diabadikan di dalam Al-Quran, wa ayyuba idznada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub berdoa kepada Allah minta disembuhkan penyakitnya. Ya Allah, Tuhanku, sungguhnya aku ditimpa penyakit. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menjawab doa Nabi Ayub dan mengabulkan permintaannya, yaitu menyembuhkan penyakitnya. Fastajabna lahu. Kemudian Allah mengabulkan doanya Nabi Ayub. Fakashafna ma bihi min dur. Kemudian Nabi Ayub disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atainahu ahlahu. Dan keluarganya pun dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah balasan bagi orang-orang yang sabar tentunya. Selanjutnya, ketika kita diberi kenikmatan, karunia, kesenangan, rizki yang banyak, harta yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya seharusnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada zaman sekarang, banyak orang-orang kaya atau biasa yang kita kenal dengan sebutan crazy rich berbangga memamerkan harta-hartanya di depan publik. Bahkan dari sebagian hartanya tidak sedikit dari hasil yang tidak halal, seperti menipu, merugikan orang lain, dan sebagainya. Tentunya orang-orang seperti itu harus malu dengan kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kenikmatan, karunia yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai harta, singgasana, kemuliaan, prajurit, bahkan bukan hanya dari manusia, dari binatang dan jin pun menjadi tunduk kepadanya. Akan tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam tidak pernah congkak, tidak pernah sombong, tidak pernah merasa dirinya paling segalanya. Karena Nabi Allah Sulaiman mempunyai keimanan yang berpikir kalau harta yang dimilikinya, kalau kerajaan yang dimilikinya, segala yang dimilikinya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman berdoa yang diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni fi ibadika salihin. Nabi Sulaiman memohon kepada Allah untuk memberikan ilhamnya
agar menjadi orang-orang yang bersyukur, mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sungguh sangat luar biasa. Seorang nabi pun masih memohon dan meminta kepada Allah dengan keimanan yang luar biasa agar menjadi orang yang bersyukur ketika diberi nikmat. Karena di dalam Al-Quran, orang yang bersyukur itu sangat sedikit sekali. Qalilam ma tashkurun. Maka kata Allah, sangat sedikit sekali orang yang bisa bersyukur itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir kultum Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran kabar yang begitu indah untuk orang-orang yang sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kabar itu dengan kata-kata yang begitu indah di dalam firman-Nya. Innalladzina qalu rabbunallah. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, yang meyakini, mengimani Allah pemelihara, penjaga dan pencipta manusia, yang meyakini Allah pemberi rizki, yang meyakini Allah maha segalanya untuk manusia. Tsumastaqamu, kemudian orang tersebut teguh terhadap pendiriannya, yaitu pendirian iman Islamnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah menurunkan malaikat kepada orang tersebut, malaikat untuk mendampinginya. Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu berkata, jangan takut, jangan bersedih. Malaikat akan membantu di saat kesulitan sehingga menjadi ringan. Di antaranya ketika meninggal dunia, sakratul mautnya menjadi ringan. Yang kedua, ketika di dalam kubur, siksa kuburnya menjadi ringan. Yang ketiga, ketika di yaumul hisab, hisabnya menjadi ringan. Dan yang keempat, ketika di akhirat, maka Allah mudahkan jalannya menuju pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Maka Allah menjanjikan surga untuk orang-orang yang bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita tingkatkan terus kesabaran dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini menjadi event untuk kita bermuhasabah, berintrospeksi untuk lebih baik lagi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.